Michael Faraday adalah ahli fisika dan kimia asal Inggris, dikenal sebagai salah satu ilmuwan terhebat dunia. Penemuannya termasuk prinsip induksi elektromagnetik, tiang magnetik, dan elektrolisis. Kali ini kita akan mempelajari hukum induksi Faraday. Sebelum lebih jauh, pada galvanometer berikut, ketika arus positif atau arus listrik mengalir menuju terminal positif, jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Sebaliknya, ketika arus positif mengalir menuju terminal negatif, jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Tidak semua galvanometer memenuhi kaidah ini. Mungkin saja galvanometer lain memiliki cara kerja yang berbeda. Pada percobaan selanjutnya, kita membutuhkan beberapa komponen, sebuah galvanometer, sebuah kumparan, sebuah kabel merah yang menghubungkan ujung kumparan dengan terminal positif galvanometer, kabel hitam yang menghubungkan ujung kumparan lainnya dengan terminal negatif galvanometer, dan magnet permanen. Pada ilustrasi ini, kutub utara menghadap muka kumparan. Ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan sedikit, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya, arus listrik mengalir sesaat, kemudian lenyap. Selanjutnya, variasikan kecepatan gerakan magnet menuju kumparan. Dari ketiga alat berikut, terlihat bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, penyimpangan jarum galvanometer akan semakin jauh. Apa sebenarnya yang menyebabkan penyimpangan jarum ini? Perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya magnet berada pada jarak x0 dari tepi kumparan. Jumlah garis medan magnet yang memasuki muka kumparan adalah sebanyak 1 garis. Jarum galvanometer menuju angka 0. Kemudian, magnet bergerak memasuki kumparan. Saat ini, jumlah garis medan magnet yang memasuki kumparan adalah sebanyak 7 garis. Meskipun sempat menyimpang, namun jarum galvanometer kembali lagi ke angka 0. Ini artinya, yang menjadi penyebab penyimpangan jarum galvanometer bukanlah banyaknya garis medan magnet yang berada di dalam kumparan. Mungkin saja berupa jumlah garis medan magnet. Sehingga, delta Q sama dengan 7-1 sama dengan 6 garis. Perhatikan sekali lagi pada percobaan sebelumnya. Ketika magnet yang sama berawal dari posisi yang sama dan berakhir di posisi yang sama pula. Artinya nilai delta Q untuk ketiga sistem adalah sama. Tapi mengapa simpangan jarum galvanometer pada ketiganya berbeda? Inilah pengaruh dari kecepatan gerakan magnet yang diwakili oleh delta T atau selang waktu antara posisi awal dan akhir dari magnet. Sekarang selanjutnya bagi delta Q dengan delta T. Terlihat bahwa nilai ini sebanding dengan sudut simpangan dari galvanometer. Dari sini Faraday mendapatkan persamaan, yaitu epsilon sama dengan delta Q per delta T, di mana epsilon itu adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur, dikenal sebagai tegangan gaya gerak listrik atau tegangan GGL. Delta Q adalah perubahan fluks magnetik satuan Weber, delta T adalah selang waktu perubahan fluks magnetik satuan second. Berdasarkan penelitian Lenz, persamaan Faraday perlu dikalikan dengan faktor -1. Selanjutnya, pada percobaan lain, ketika jumlah lilitan pada kumparan ditingkatkan, ternyata besar penyimpangan sudut jarum galvanometer juga semakin jauh, meskipun laju perubahan fluks magnetik adalah tetap. So, persamaan induksi Faraday yaitu menjadi epsilon sama dengan -n delta Q per delta T, di mana n adalah banyaknya lilitan pada kumparan. So, ketika magnet berada pada titik yang sama selama selang waktu tertentu, tidak terjadi perubahan fluks, maka jarum galvanometer tidak menyimpang, meskipun magnet permanen telah berada dalam kumparan. Dalam bentuk kalimat hukum induksi Faraday berbunyi, besarnya tegangan GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penerapan hukum Faraday pada kehidupan kita sehari-hari. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi, yaitu dari energi mekanik menjadi energi listrik. Konsep ini telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada generator listrik dan transformator seperti pada penjelasan berikut ya teman-teman semua. Generator listrik merupakan sebuah alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik, semisalnya energi panas, air, uap, dan lain-lain dengan memanfaatkan konsep induksi elektromagnetik.
Pada generator terdapat dua bagian penting, yaitu stator dan rotor. Stator yakni magnet tetap yang diam dan berfungsi sebagai keluaran tegangan. Rotor yakni kumparan yang berputar di dalam stator dan digunakan sebagai magnet induksi. Ketika kumparan penghantar pada rotor diputar di dalam medan magnet yang diam atau stator, maka pada kumparan tersebut akan terjadi tegangan GGL induksi. Kemudian, besarnya GGL induksi yang terjadi pada generator listrik dapat dinyatakan dengan persamaan GGL induksi sama dengan NBA omega sin omega T. Dalam keadaan maksimum nilai sin omega T sama dengan 1, sehingga GGL maksimum sama dengan NBA omega. Keterangan GGL induksi adalah gaya gerak listrik induksi satuan volt, N adalah jumlah lilitan kumparan, B adalah medan magnet satuan Tesla, A adalah luas kumparan satuan meter persegi, omega adalah kecepatan sudut dan satuan radian per second, T adalah lamanya kumparan berputar satuan second, dan GGL maksimum adalah gaya gerak listrik induksi maksimum dengan satuan volt. Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa GGL induksi pada sebuah generator merupakan fungsi waktu yang berubah-ubah secara sinusoidal terhadap waktu. Jika hubungan antara GGL maksimum dengan waktu diplot dalam sebuah grafik, maka akan terlihat seperti berikut ini. Demikian pemaparan video ini. The best predictor of your future success is what you do today. Keep up the spirit and keep fighting.